Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute selalu hadir dengan gebrakan-gebrakan inovasi-inovasi yang dapat menjamin bahwa riset-riset mahasiswa itu dapat dilakukan secara mandiri. Kali ini coding R dan coding Python akan kita bahas secara bersamaan untuk membahas satu model peluang yang terbit di Journal of Statistical Theory and Application yang baru terbit dari tahun 2026, baru keluar dari Open. Masih panas. Yaitu model peluang yang kita bahas salah satunya nanti adalah Saint-Pratchett's Exponential Distribution. Nah, seperti biasa, coding-coding itu dapat Anda miliki nantinya dalam link.id Rado Institute. Seperti yang diketahui, Rado Institute memiliki satu toko digital yang khusus untuk menyediakan coding-coding hasil pembahasan dari Rado Institute. Dapat Anda lihat di link.id Rado Institute dengan panduan covernya. Anda lihat ada cover di situ, e-books coding R dan Python untuk model peluang Saint-Pratchett's Exponential Distribution. Oke, kita akan coba lanjutkan, kita akan coba teruskan. Kajian ini berasal dari satu riset artikel yang sangat menarik yang kita jumpai dalam satu artikel, satu jurnal internasional yang terbit di Journal of Statistical Theory and Application tahun 2026. Di jurnal ini kita temui dua generator distribution dan satu baseline. Nah, generator pertama dalam riset artikel ini disebut dengan generator tunggu bentar ya. Dalam riset artikel ini ada satu atau generator pertama yang disebut dengan Saint-Pratchett G family. Ini adalah generator pertama, oke? Di mana fungsi densitas dari generator pertama ini ada persamaan 2 dan kumulatif generator pertama ini ada pada persamaan 1. Lalu ada generator kedua. Generator kedua itu science generator class. Tadi ada Pratchett, bukan science yang pertama ini namanya Pratchett G family, sorry. Ada satu generator satu Pratchett G family dengan fungsi densitas generatornya seperti persamaan 2 dan kumulatif seperti persamaan 1. Dan generator kedua adalah sign generator dengan fungsi densitas persamaan 4 dan fungsi kumulatif persamaan 3. Nah, dengan memasukkan Pratchett G family, nah ini Pratchett G family ini, kita masukkan ke dalam sign generator, GX besar ini tukar nanti dengan FX besar, nih. Oke, GX kecilnya nanti tukar ada GX kecil, nanti ditukar di sini ada GX kecil, tukar dengan FX kecil, maka dia akan menjadi satu generator yang disebut dengan Saint-Pratchett G family. Nah, itu dia asalnya tuh. Saint. Nah, setelah dapat Saint-Pratchett G family, nah G-nya ini tukar, G-nya itu tukar dengan baseline. Baseline-nya itu adalah eksponensial, salah satunya adalah eksponensial. Nah ini G kecilnya persamaan 19, G besarnya persamaan 20 dengan nama fungsi densitas Saint-Pratchett Exponential Distribution. Maksudnya persamaan 19-20 ini masukkan ke dalam Saint-Pratchett G family tadi. Ini dia, ini maksudnya yang ini. Masukkan ke dalam Saint-Pratchett G family, maka dia akan menjadi Saint-Pratchett eksponensial. Nah, di sini Anda dapat lihat di sini. Ini adalah nih, ini dia.
Ini kumulatif sin Prechet. Nah, ganti GX besarnya tadi seperti persamaan yang kumulatif eksponensial yang kita lihat tadi bersama 19 kalau nggak salah. Dan GX kecilnya ini ada GX kecil dengan persamaan 20. Maka dia akan menjadi satu model peluang baru yang disebut dengan Sine Prechet Exponential Distribution. Oke. Jadi cara pembentukan Sine Prechet Exponential Distribution ini melibatkan dua generator, yaitu Prechet G family dan Sine generator dengan menggunakan baseline exponential distribution. Nah, sehingga menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru yang disebut dengan Sine Prechet Exponential Distribution dengan persamaan densitas persamaan 22 dan kumulatif pada persamaan 21. Ada 3 parameter A, B, dan lambda. Nah, menggunakan data set 2, ini ada data set 2, nanti kita akan bangun coding dengan menggunakan coding R dan coding Python. Nah, dua sekali jalan, oke? Kita gunakan coding R dan coding Python dengan menggunakan data set 2. Nah, ada data set 2, ini data set 2 kita. Body of Percentage Australian Athletics. Nah, ini data ada 202 data untuk data set 2 sampai ke bawah. Nah, ini akan kita gunakan untuk menghasilkan nantinya dalam riset artikel ini beberapa hal, diantaranya adalah parameter. Nih, Sine FD ini tadi adalah Sine Prechet Exponential Distribution. Data kedua ini parameternya. Oke. Lalu ini adalah data kedua untuk ujinya. Ada AIC, ada BIC dan seterusnya. Untuk data set 2, AIC-nya 12.202. Dengan model Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Kramer-Finn-Moss. Diberikan untuk data set 2. Nah, dengan bentuk density plot dan kumulatif plot, ini dia seperti gambar 10. Nah, di gambar 10 ini adalah yang sebelah kanan ini density plot, di kiri ini density plot, dan ini adalah kumulatif plot. Nah, ini kita coba bandingkan nanti dengan menggunakan kekuatan coding kita. Oke, lalu kita coba lihat kekuatan coding kita. Nah, kita tutup dulu, kita buka kekuatan coding kita, R, kita share screen, R, oke. Oke, kita coba ambil R kita. Nah, ini R. Ini R kita yang telah kita desain, ini data set 2. Data set 2, ini data set 2 kita run saja data set 2. Kita coba lihat konsol, kita lihat data kita kapsul X. N-nya ada 202. Oke, kalau 192. Ada kurang beberapa, enggak apa-apa, biasa itu. Nah, setelah data ini ada, kita coba lihat lalu kita coba lihat setelah data diberikan, kita lihat coding berikutnya, Windows. Nah, ini baseline. Ini baseline distribusi eksponensial. Ini baseline-nya, density-nya. Ini kumulatifnya. Oke, ini density dan ini adalah kumulatif. Lalu generator pertama, Prechet G. Ya, ini tadi Prechet G tadi nih. Ini Prechet tadi. Oke. Ini Prechet yang diberikan pada riset artikel. Lalu ini Sine G. Ya, ini Sine G nih. Ini Sine. Oke, generator kedua. Lalu kita gabunglah generator 2, generator 1 dan fungsi eksponen menjadi final distribution. Ada 3 parameter, alpha, A, B, dan lambda. Udah ada definisikan ini, ada definisikan G2 itu G1X. Nah, G1 itu ada G0, ini masuk nih semua nih. G1 ada G0 di dalamnya. G2 ada G1 di dalamnya. Itu cara membuat fungsi. Ini kumulatifnya, kumulatif Sine FED ini adalah Sine Prechet Exponential Distribution. Nah, ini densitasnya. Oke, ini densitasnya.
Dalam densitas kan ada G satu besar, ada G kecil. Nah, ini harus jelas nih, harus jelas konsepnya. Apa itu G0? Nah, diberikan tadi G0 ini G0 tadi. Ha, ini G0. Ini G1. Ini tadi G2. Jadi kalau dalam model nanti final yang disebut dengan sign Prechet exponential distribution, kita harus ingat G0 itu apa, G1 itu apa, G2 itu apa. Jadi kalau dalam G0 variabelnya X, kalau dalam G1 nanti variabelnya G0, G0 X. Ya, G0 X itu apa ini? Dia bertingkat kan? Ya generator kan begitu, generator 1, generator 2 masukkan baseline jadi dia bertingkat jadinya. Ini kumulatif. Ini fungsi densitas dari sign Prechet exponential distribution. Nah, ini negatif log likelihood. Nah, negatif log likelihood ini kita tahu nih. Untuk kita gunakan optim. Ini yang dikatakan log likelihood itu sum log ada negatifnya. Agar dia cepat converge. Lalu kita gunakan optim untuk metode maksimum likelihood. Lalu dapatkanlah parameter A, parameter B, parameter lambda. Lalu ada AIC, BIC, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, dan ada histogram. Nah, ini density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Ini adalah kumulatif plot, memasangkan empirical kumulatif dan kumulatif model. Dengan output nanti kita minta parameter A-nya ada, B-nya ada, lambda-nya ada, log likelihood ada, AIC ada, BIC ada, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. Nah, itu untuk coding yang ini itu dibahas nanti dengan menggunakan R. Nah, ini semuanya yang saya blok ini R. Dengan menggunakan coding R ini loh. Setelah coding R, nanti kita akan coba gunakan Python. Nah, ini Python ini mulai dari sini, ini Python. Ini Python coding. Nah, ini Python coding sama ada data, cuma ada bedanya, ada import-import yang harus diketahui. Lalu ini cara mendefinisikan fungsi kumulatif, ada kata-kata def. Ini fungsi densitas. Oke, ada NP, ada ingat. Generator pertama, Prechet G1 tadi, ada G0. G0 tadi merujuk di atas nih. Oke, ini adalah fungsi densitas generator Prechet. Ini generator kedua. Oke, generator kedua adalah gabung. Nah, ini gabung nih sama aja. Ada G0, ada G1, ada G2. Nah, ini sudah bercampur seluruhnya, jelas. Jadi di Python ini lebih jelas lagi, dia gabung aja sekaligus. Kalau di R tadi bertahap, kalau di Python dia gabung aja langsung. Oke, ini kumulatif sign Prechet exponential distribution. Ini densitas, kalau di itu densitas. Negatif log likelihood sama, ini pakai negatif. Ini adalah menggunakan, nah kalau tadi dia pakai optim, ini pakai minimize. Keluarkan AIC, BIC sama Kolmogorov sama Anderson-Darling, cuman rumusnya berbeda. Histogram, ini density plot, dan ini kumulatif plot. Nah, ini adalah outputnya. Coba kita jalankan dulu yang menggunakan R. Kita jalankan yang menggunakan R dulu. Kita jalan menggunakan R, mana dia? Kita mulai dari R. Ambil dari atas saja. R, data udah kita run, perlu lagi. Ambil dari sini. Coba kita lihat hasilnya. Plot, oke, terus. Oke, sampai sini aja. Run. Oke, kita coba run. Oke, jalan. Luar biasa. Wah, ini dia. Itu nampak di situ, itu sangat luar biasa sekali fungsi. Densitasnya itu sempurna menangkap histogram. Apalagi kumulatif. Ini dengan R ya. Dengan R. Dengan nilai-nilai yang kita perlukan seperti alfa, beta, lambda. Log-lig, oke, dan AIC, BIC, Kolmogorov, dan Anderson-Darling. Lengkap sudah kajian kita ini menghasilkan grafik. Lalu untuk Python kita seperti biasa kita gunakan collapse. Nah, untuk Python kita gunakan nanti collapse. Welcome to collapse. Kita copy yang kita simpan tadi dalam R. Mana tadi dia nih? Nah, kita copy Python. Kita ambil Python ini, kita copy semua.
Oke, kita copy, kita letakkan di collapse, kita collapse, kasih kata plus kode, kita Ctrl V. Oke, kita coba run. Ini adalah coding. Nah, ini coding yang dalam Python. Nah, mana yang suka Python nih codingnya. Oke, sama saja dengan R, tapi ada beberapa sedikit perbedaan yang apa, yang luar biasa lah perbedaan. Cuman di sini kita ganti dulu apanya, breaks-nya. Di sini break-nya berapa di sini? Oh 10, nggak usah diganti. Kita run kan. Setelah kita copy, kita run. Kita lihat hasilnya. Wah, ini hasilnya. Kita maximize. Nah, ini hasilnya. Ini untuk histogram hampir sama, sempurna. Oke, ini kumulatif, ini density plot. Yang warna oranye ini adalah fungsi densitas. Dan yang ini adalah kumulatif plot. Oke, luar biasa. Dengan nilai-nilai parameter yang diperlukan, kita coba lihat nilai parameter. Nah, ini dia. A-nya 7, nah di sini AIC-nya lebih bagus dengan Python. Dengan Python AIC-nya 1202, hampir sama dengan riset artikel. Oke. Sedangkan dengan R tadi 1204. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat menarik yang telah kita bahas dalam Rado Institute. Kita coba membahas dengan dua sudut pandang coding yang berbeda, yaitu Python dan R. Ternyata hasilnya dapat bersaing. Yang paling penting adalah coding-coding yang kita telah bicarakan itu dapat Anda dapati di link.id Rado Institute. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.